Wanita menemukan dengan ketakutan di tengah malam. Pacarnya jelas-jelas tidur seperti batang kelapa di sisinya. Namun, dia menerima panggilan dari ponselnya sendiri. Saat wanita mencurigai ini adalah panggilan penipuan. Namun, isi telepon itu benar-benar mengubah pemahamannya. Zen, aku tahu kamu pasti kaget sekarang. Tetapi kamu harus mendengarkan apa yang akan kukatakan selanjutnya. Di sini, sudah seminggu setelahnya, baru saja menghadiri pemakamanmu. Kamu akan meninggal pada pukul 3 dini hari, yaitu 3 jam kemudian. Masyarakat sedang diselidiki. Penyebab kematian adalah jatuh dari lantai 3 karena tersandung. Kepala terbentur tanah, langsung meninggal. Mendengarkan perkataan yang sangat tidak masuk akal dari telepon, wanita mengira pihak lain adalah gila. Menyamar sebagai pacar di tengah malam untuk menakut-nakuti diri sendiri. Untuk membuktikan bahwa pihak lain adalah penipu, wanita mengambil ponsel pacarnya untuk diperiksa. Tidak disangka melihat adegan yang membuatnya terkejut. Telepon pacar saat tertidur. Sekarang benar-benar sedang berbicara dengan diri sendiri. Melihat dua telepon yang sedang berbicara di tangan, wanita terkejut dan bingung harus bagaimana. Dan suara pacar juga terdengar lagi dari telepon. Aku tidak percaya kau mati karena kecelakaan. Aku sudah tertidur sekarang, kan? Anda segera menelepon saya. Aku sedang tidur saat itu. Aku mendengar kalian bertengkar dengan samar. Perselisihan dengan Suen. Lalu kau terjatuh dari lantai atas. Aku curiga Suen membunuhmu. Kali ini, aku pasti akan melindungimu. Ingatlah, jangan pernah pergi bersama Suen. Bangunkan aku. Hanya aku yang bisa melindungi. Tapi pada saat itu, telepon tiba-tiba terputus. Melihat jumlah panggilan yang ditampilkan di layar ponsel, wanita tidak bisa tidak meragukan waktu. Mungkin ini benar-benar telepon dari masa depan. Jumlah yang ditampilkan di atas adalah jumlah panggilan antara dirinya dan pacar masa depan. Saat ini, wanita ragu untuk waktu yang lama. Tidak tahu apakah harus percaya pada telepon aneh ini. Namun, memikirkan hubungannya dengan pacar selama 5 tahun. Akhirnya wanita memilih untuk percaya pada kata-kata pacarnya di telepon. Maka dia bersiap-siap untuk membangunkan pacarnya yang sedang tidur pulas. Namun, tak peduli seberapa keras dia menggoyangkan, pacarnya yang biasanya tidur dengan kualitas tidur yang buruk. Tapi kali ini, dia sedang mendengkur keras. Tidak bisa diganggu. Adegan yang tidak biasa ini membuatnya mulai curiga. Saat dia merasa ada yang tidak beres, tapi tiba-tiba dia mendengar suara aneh dari lorong. Suara sepatu hak tinggi. Sen sudah tidur? Tidak apa-apa, keluarlah dan temani aku ngobrol sebentar. Ternyata sahabatnya datang pada saat itu. Wanita tidak bisa tidak teringat panggilan telepon dari pacarnya tadi. Dan pada saat itu, dia juga tiba-tiba teringat pada sesuatu yang lebih aneh. Ternyata pada siang hari, sahabatnya tahu betul bahwa dia tidak pernah minum minuman dingin. Namun dengan sengaja memberinya segelas air dingin untuk diminum. Pacarnya segera menghentikannya setelah melihatnya, mengatakan bahwa dia suka minum yang dingin. Kemudian dia langsung meminum habis air es itu. Itu sejak saat itu, pacarnya yang biasanya sulit tidur, tapi malam ini tidurnya begitu pulas. Teringat akan tingkah laku aneh temannya. Wanita itu tak bisa menahan keringat dinginnya. Dan saat itu dia teringat pintu tidak terkunci. Dengan ragu, dia mendekati pintu untuk menguncinya. Tapi siapa sangka, melalui kacamata pintu, dia melihat pemandangan yang lebih mengerikan. Aku tahu kamu belum tidur. Zen, keluarlah dan temani aku bicara sebentar. Aku punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Zen, kenapa kamu diam? Apakah ada masalah yang terjadi? Saya akan masuk dan melihat-lihat. Zen, jangan. Xiao Wen, aku hanya sedikit lelah hari ini. Chen Luo masih di sini. Siapakah kita? Kita bicarakan besok. Mendengar itu, temannya hanya bisa pergi dengan menoleh. Dan pada saat itu, ponsel wanita itu berdering lagi. Dia segera bangkit dan pergi memeriksanya. Ternyata panggilan itu dari temannya. Dengan perasaan cemas dan gelisah, wanita itu mengangkat telepon. Tapi siapa sangka, telepon itu membuatnya semakin bingung. Selanjutnya yang akan kukatakan padamu, mungkin tidak akan dipercaya. Tapi aku harus memberitahumu. Menjauhlah dari Chen Luo. Dia akan membunuhmu. Waktuku sekarang, 1 minggu kemudian, setelah menghadiri pemakamanmu, pukul 4 dini hari, kamu akan jatuh dari lantai 3 villa, terpeleset dan jatuh. Tapi aku tidak percaya, karena aku pernah mendengarnya secara sembunyi-sembunyi. Chen Luo menelepon. Dia membelikanmu asuransi kecelakaan besar. Jika kamu meninggal secara tidak terduga, maka dia akan mendapatkan kompensasi 2 juta. Pasti dia merencanakan untuk membunuhmu. Malam itu, aku selalu ingin memberitahumu hal ini, tapi kamu tidak pernah memberiku kesempatan ini. Charlie, kamu segera tinggalkan ruangan itu. Cari aku akan melindungimu. Jangan sekali-kali. Alarm Chen Luo. Saat itu, wanita itu merasa kepalanya hampir meledak. Dia tidak tahu siapa yang harus dipercayai. Dia yang tidak bisa membuat keputusan, akhirnya hanya duduk di atas tempat tidur terlebih dahulu. Tidak terduga, melihat pacar